akan membahas tentang soal latihan akhir subtema 4. Ya, disiapkan pensilnya, kita akan menyilang dan mengisi ya jawaban singkat. Bagian A, pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, atau C. Oke, kita baca dulu soalnya. Pada malam hari, suasana menjadi gelap. Kita bisa silang B, gelap. Nomor 2. Contoh hewan yang biasa keluar malam. Yang biasa keluar di malam hari. Kelelawar, ayam, atau kelinci. Ya, betul. Kelelawar. A, kita silang A. Nomor 3. Benda langit yang muncul pada malam hari adalah awan, planet, atau bulan. Ya, pada malam hari akan muncul bulan. Nah, sekarang kita akan menyusun kata menjadi satu kalimat. Ya, di sini ada kata bersuara, malam, di, hari, dan jangkrik. Ya, dari kata-kata ini kita bisa buat satu kalimat. Ya, kira-kira kalimat apa? Misalnya yang A. Jangkrik bersuara di malam hari. B. Jangkrik malam bersuara di hari. C. Jangkrik malam, hari bersuara di. Nah, kira-kira dari ketiga kalimat ini mana yang cocok atau yang pas dijadikan kalimat? Yang A, B, atau C? Ya, yang A ya. Jangkrik bersuara di malam hari. Oke, masih sama menyusun sebuah kata menjadi kalimat ya, nomor 5. Ada kata selalu, malam, aku, setiap, dan belajar. Ya, kita akan susun. A. Setiap aku selalu malam belajar. B. Setiap aku malam selalu belajar. Lalu yang C. Setiap malam aku selalu belajar. Kira-kira mana yang pas untuk dijadikan kalimat? Yang C. Ya, kita bisa silang C. Setiap malam aku selalu belajar. Oke, nomor 6. Ada kata setiap dan muncul, bintang, bulan, malam. Ya. Pilihannya untuk dijadikan kalimat yang A. Bulan muncul dan bintang setiap malam. B. Bulan dan bintang muncul setiap malam. C. Bulan dan muncul bintang setiap malam. Yang mana yang cocok? Yang B. Ya, yang B. Bulan dan bintang muncul setiap malam. Oke, nomor 7. Tentang PPKN. Tugas pokok seorang siswa adalah, kalian kan ada siswa, berarti tugas pokoknya adalah bermain, belajar, atau sekolah. Ya, belajar. Ya, belajar. Oke, next nomor 8. Nomor 8. Ketika belum memahami tentang pelajaran, sebaiknya bertanya kepada siapa? Kepada orang yang lebih paham, buku, atau televisi. Ya, kalau ditanyakan kepada, berarti kan menanyakan seseorang. Ya, berarti orang yang lebih paham. Ya, misalnya orang tua, atau kakak, ya, atau guru. Ya, yang lebih paham, berarti yang A. Lanjut di nomor 9.
Kegiatan yang biasa dilakukan di malam hari. Apa? Belajar, bermain, atau mandi. Ya, belajar ya, mengulang pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah misalnya. Sekarang nomor 10 sampai nomor 12 itu terkait SBDP. Nomor 10, contoh tarian yang menirukan gerakan hewan adalah tari merak, tari payung, atau tari jaipong. Ya, di sini ada kata kuncinya gerakan hewan. Ya, kira-kira yang gerakan hewan yang mana? Jaipong bukan gerakan hewan. Tari payung ini benda. Ya, tari merak. Ya, ini baru gerakan hewan. Jadi jawabannya yang A. Nomor 11, gerakan tari yang mudah ditiru adalah gerakan rumit, ya, gerakan kompleks, atau gerakan sederhana. Yang mudah ditiru tentunya gerakan sederhana. Kalau rumit itu sama juga sulit ya. Sama dengan kompleks ya, ini sulit. Lebih susah maksudnya. Ya, berarti jawabannya adalah yang C, gerakan sederhana. Oke, nomor 12. Menghiasi teks tata tertib dapat dilakukan dengan memotong menjadi beberapa bagian. Nah, ini bukan ya, kalau ini untuk membuat kolase. Ya. Memberi gambar atau melipat dengan rapi untuk menghias teks tata tertib. Ya, kita bisa melakukan yaitu dengan cara memberi gambar. Ya, berarti jawabannya yang B. Oke. Lanjut PJOK ya, tentang PJOK nomor 13. Bagian yang digunakan untuk melakukan tendangan kura-kura adalah bagian kaki ya, bagian kaki. Kita bisa menggunakan telapak kaki, punggung kaki, atau alas kaki. Ya. Ya, kita bisa melakukan tendangan menggunakan punggung kaki. Masih ingatkah kamu bagian punggung kaki? Ya, tentu masih ingat. Oke, next nomor 14. Bagian yang digunakan untuk melakukan tendangan. Ya, tendangan bagian dalam kaki. Ya. Yaitu bagian dalam kaki, punggung kaki, atau tumit kaki. Ya. Di sini ada clue-nya ya. Nih, melakukan tendangan bagian dalam kaki. Ya, kalau menggunakan bagian dalam kaki, tentunya ya bagian dalam kaki. Ya. Jawabannya yang A. Oke, nomor 15. Gerakan memutar pada saat membersihkan bagian tubuh adalah mencuci muka, membersihkan telinga, atau mencuci lengan. Yang mana gerakan memutar? Bagian tubuh mana? Ya, membersihkan telinga. Oke, sekarang terkait matematika. Nomor 16. Anwar memiliki 19 buah apel. Ya. Angka 1, ya lihat angka 19 di sini. Lihat angka 1-nya pada angka 19 menduduki tempat, ya, ini terkait nilai tempat, ya. Angka 1 di angka 19 menempati tempat puluhan, satuan, atau ratusan. Ya. Karena ini masih 2 angka, ya, berarti puluhan. Ya, 2 angka ada di depan itu puluhan, ya. Wawan memelihara 14 ekor burung dara. Angka yang menduduki satuan pada angka 14 adalah angka berapa? Ya, yang menduduki nilai satuan. 4, 1, atau 1 dan 4. Lihat angka 14 ya yang menduduki nilai tempat satuan. Ya, 1 ini menduduki puluhan. Dan 4 menduduki nilai tempat
satuan. Ya, berarti jawabannya adalah angka yang menduduki satuan adalah angka 4. Oke, nomor 18. Penjumlahan dapat menggunakan deret hitung. Ya, maksudnya deret hitung bilangan yang disusun ke samping, ya. Yaitu kalau penjumlahan biasanya mundur, maju, atau pendek. Ya, maju ya. Kalau penjumlahan itu maju, ya. Sekarang lihat di sini ada angka yang masih acak, ya. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan, ya, bilangan 8, 5, 9, 11 dan 7 dari yang terkecil. Lihat dulu mana angka yang paling kecil dari urutan bilangan ini. Ya, pertama yang ini ya, angka 5, ini yang pertama, tandai. Lalu setelah 5, 7, ya, karena 6 tidak ada, lanjut ke 7, ini yang kedua. Lalu setelah 7, 8, ya, 8 yang ketiga. Ya, di sini pilihannya masih ada 3. 5, 7, 8. Sekarang kita lihat lagi, setelah 8, ya, 9. Ya, ini yang keempat. Ya, berarti terakhir yang kelima adalah 11. Berarti urutannya yang tepat yang mana? Ya, yang C. Oke, 5, 7, 8, 9, dan 11. Oke, next. Halaman 172. Nomor 20. Lala telah mengerjakan 8 soal matematika. Pekerjaan rumah Lala ada 15 soal. Soal yang belum dikerjakan, ya, yang belum dikerjakan Lala adalah, oke, ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Ya, dengan cara dikurang, ya. Dengan cara dikurang, ya. Pertama, pekerjaan rumah atau PR, ya, biasa kita sebut PR Lala itu ada 15. Kita tulis dulu 15, ya. Lalu Lala telah mengerjakan 8 soal. Ya, berarti dikurang 8. Nah, sekarang kamu bisa hitung. 15 dikurang 8 adalah 6, 7, atau 8? Ya, 7. Ya, karena 8 ditambah 7 hasilnya sama dengan 15. Ya, berarti jawabannya adalah B. Sekarang part B, ya, dengan cara mengisi titik-titik, ya, dengan jawaban singkat. Nomor 1, tiruan gerakan katak dalam tarian dilakukan dengan, ada yang masih ingat gerakan katak? Yaitu melompat. Oke, good. Kita bisa tulis melompat. Oke, nomor 2. Gambar bintang pada perisai Garuda Pancasila melambangkan sila ke berapa? Ada yang tahu? Masih ingatkah? Ya, melambangkan sila sila pertama. Sila pertama. Apa itu bunyi sila pertama? Kamu bisa tuliskan di bawahnya, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekarang nomor 3. Setiap malam di desa Maman diadakan ronda. Ronda dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan. Ya. Keamanan
lingkungan. Oke, nomor 4, membersihkan gigi menggunakan, ya, pertama yaitu pasti menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Oke, nomor 5, deret hitung mundur digunakan untuk menghitung. Nah, kalau tadi menghitung maju untuk menghitung penjumlahan. Kalau deret hitung mundur berarti digunakan untuk menghitung, ya, pengurangan. Now part C. Ini agak panjang, kamu boleh menuliskan jawabannya di buku langsung atau di buku tulis, ya, boleh. Oke, nomor 1, mengapa gerhana bulan terjadi pada malam hari? Ya, mengapa? Ya, kalau ditanya pertanyaannya mengapa, pasti jawabannya karena apa? Ada yang tahu? Karena bulan muncul pada malam hari. Ya. Makanya terjadinya di malam hari. Oke, nomor 2. Bagaimanakah bunyi sila kelima? Nah, apakah kalian ingat bunyi sila kelima? Ya, keadilan, sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya, itu bunyi sila ke-5. Oke. Halaman terakhir nomor 3. Ya, nomor 3, halaman 173. Sebutkan 3 contoh hewan yang bisa ditirukan gerakannya dalam tarian. Oke. Apa misalnya? Gerakan apa? Misalnya kita bisa tirukan gerakan burung, ya. Gerakan burung. Lalu bisa menirukan gerakan contoh hewannya, ya. 3 contoh hewan, yaitu burung. Ya, berarti tidak usah pakai gerakan, langsung burung. Lalu bisa apa lagi? Ya, atau bisa juga bebek. Dan yang ketiga itu bisa katak, atau bisa yang lainnya boleh. Ya, bebas. Kamu bisa tuliskan hewan lain juga boleh. Oke, nomor 4, sebutkan jenis tendangan bola dalam sepak bola. Ya, pertama, tendangan bagian dalam kaki, ya, yaitu tendangan apa lagi? Tendangan kura-kura. Lalu yang ketiga, tendangan kaki bagian luar. Kalau tadi bagian dalam. Lalu selanjutnya tendangan, ya, tendangan luar kaki. Ya. Kalau tadi tendangan dalam kaki. Oke, terakhir sebutkan 3 contoh penggunaan deret hitung maju. Nah, penggunaan hitung deret maju itu kita bisa gunakan misalnya penjumlahan, ya. Penjumlahan.
Kamu bisa sebutkan, berikan 3 contoh, ya, 3 contoh penjumlahan yang menggunakan deret hitung maju. Ya, kamu bisa tulis contohnya 3. Oke. Pembelajaran 6 sudah selesai, soal latihan akhir subtema 4 juga sudah selesai. Bila kalian masih ada materi yang belum dipahami, ya, atau yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung dengan wali kelas masing-masing. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you, bye-bye.